Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dengan pencerahan yang berjudul Apalah Arti Hidup. Ya, semoga hari ini dengan situasi dan kondisi yang sehat walafiat, cuaca cerah, walaupun dalam keadaan kita masih diuji dengan pandemi COVID-19, namun semangat tetap berkobar karena kita merupakan insan-insan yang beriman. Baik, saya akan mulai dengan pencerahan hari ini. Hidup adalah sebuah anugerah dari Tuhan, ya, yang dipercayakan kepada manusia melalui alam roh, kemudian masuk ke alam rahim, dan hadir di alam dunia yang disebut persalinan atau kelahiran. Sementara kelahiran itu selalu dipersiapkan karena terjadinya kelahiran itu tentunya sudah saya sampaikan proses tadi dari alam roh ke alam rahim dan ke alam dunia. Itu kan tentunya melalui suatu hal yang sakral, yaitu perkawinan. Jadi dengan adanya perkawinan, dua manusia berlainan jenis menjadi satu dalam ikatan janji, ijab kabul, sehingga mereka bisa menjadikan rumah tangga yang sempurna melalui kehadiran anak-anaknya, putra-putrinya, seperti itu. Jadi kelahiran itu selalu dipersiapkan, ya. Kemudian hidup harus dijalani dengan rasa tanggung jawab, ya. Karena hidup itu adalah amanah, ya. Jadi kita sudah saya sampaikan di video terdahulu bahwa hidup itu ada sesuatu yang disampaikan Allah kepada kita, yaitu amanah, ya. Jadi hidup itu harus penuh rasa tanggung jawab, ya. Jadi jangan hidup itu seenaknya, ya, seperti itu. Hidup juga harus dijalani, tentunya di dalam kehidupan itu kita melalui tahapan begitu kita balita, kemudian menginjak puber, ya, itu kita dituntut untuk berpendidikan, ya, itu melalui pendidikan, melalui sekolah, ya. Nah, pendidikan juga kan ada yang formal maupun ada yang informal, udah saya sampaikan terdahulu. Kemudian dengan pendidikan itu sehingga kita diajarkan etika, sopan santun, kemudian dengan demikian terbentuklah moral, ya. Jadi dengan moral itu kita menjadi sosok yang menjadi intelektual, ya, seperti itu. Nah, saat kita lahir kita pasti seorang bayi kan menangis. Itu kita sudah dibentuk emosional, ya. Jadi begitu lahir ada emosional, kemudian berjalan waktu, melalui proses pendidikan kita mempunyai intelektual. Jadi kita sudah memegang dua predikat, emosional dan intelektual, ya. Kemudian setelah kita bermoral, kemudian kita juga untuk lebih terarah, kita juga harus mempunyai petunjuk,
petunjuk itu adalah agama, ya. Sehingga ya di dalam kehidupan itu kita memang harus mempunyai agama yang merupakan agama itu ya sebenarnya bukan kewajiban tapi kebutuhan, ya. Karena di dalam agama itu semua isinya adalah aturan-aturan yang baku, yang mana aturan itu adalah aturan untuk kebaikan, untuk jalan yang menuju kebenaran, ya. Karena saat ini jangan terkecoh, lebih banyak pembenaran daripada kebenaran, seperti itu. Kemudian dengan demikian kita menyadari ternyata di dalam kehidupan ini yang tadi awal saya sampaikan bahwa adalah anugerah, ya, anugerah pemberian dari Allah SWT, ya. Nah, sehingga dengan demikian kita harus paham bahwa Allah itu adalah raja, Allah itu adalah absolut, Allah itu adalah mutlak, sehingga kita juga harus mematuhinya. Di Islam ada 99 Asmaul Husna, ya. Itu seorang muslim harus paham semua, ya. Nah, sehingga dengan demikian kita harus selalu berpedoman pada 99 Asmaul Husna, ya, yang diawali dengan ya Rahman ya Rahim, dengan penuh kasih dan sayang, ya, seperti itu. Kemudian nah, ini yang saya sampaikan. Waktu lahir kita selalu dipersiapkan, tetapi waktu kita meninggal kita tidak pernah tahu, ya. Kita tidak pernah tahu. Karena sakratul maut itu tidak pernah dikasih tahu. Itu seperti pencuri. Malaikat datang tiba-tiba. Maka dari itu kita sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang bijak, kita harus betul-betul mempersiapkan. Maka dari itu saya sampaikan pada saat pencerahan terdahulu, selalu waspada dan kita juga harus untuk bisa, ya, menikmati kata pulang, ya. Nah, ini rahasia dari kata pulang, ya. Kita menghadap Allah SWT di dalam kehidupan baru yang abadi, yang hakiki, itu adalah pulang, ya, seperti itu. Nah, jadi disinilah rahasia kata pulang. Memang kata pulang itu ya lebih terdengarnya indah, dan memang indah, seperti itu. Nah, jadi kata pulang yang sesungguhnya yang disebut indah itu kita kupas hari ini, yaitu pulang menghadap Allah SWT di kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, seperti itu, ya. Nah, kemudian dengan demikian kita juga harus menyikapi hidup itu, bahwa hidup itu bermacam-macam isinya. Ada sedih, ada susah, ada senang, ada sakit, ada sembuh, ada sesuatu yang bersifat cobaan seperti saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, kita harus di rumah saja dan sebagainya, ya. Nah, jadi dengan demikian marilah sebagai seorang yang beriman kita menyikapi dengan seksama, dengan arif dan bijaksana, ya. Karena hidup itu sangat sederhana, datang dipersiapkan dan pergi dengan tiba-tiba. Nah, jadi saat pergi itu sesungguhnya itu kita pulang. Nah, kita pulang menghadap Sang Pencipta, menghadap Allah SWT. Jadi harus kita sukacita, seperti itu, ya. Jadi bagi yang sedang sakit pun juga jangan bersedih, karena sakit itu adalah cobaan. Adapun sakit itu adalah pintu untuk menuju ke pulangan kita menghadap Allah SWT, yaitu ya sudah merupakan ya kehendak Allah, dan kita harus hadapi dengan penuh sukacita,
seperti itu ya. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan bahwa kita itu berpulang ke rahmatullah, kan seperti itu ya. Jadi hidup itu tetap ada kaitannya dengan kepulangan. Hidup itu karena di dalamnya hanya dikatakan sesaat, sementara, seperti itu ya. Jadi sebagai orang yang beriman jangan takut menghadapi kematian ya, seperti itu. Jadi selalu ada awal dan ada akhir ya. Selalu ada sesuatu yang kita peroleh dan ada sesuatu yang juga kita harus kembalikan, kita pulangkan. Nah, dengan kita berpulang kepada Sang Pemberi, seperti itu. Sang Pemberi itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang Sang Raja dan absolut, seperti itu ya. Jadi di dalam hidup ya kita harus pandai-pandai bersyukur ya. Karena apa? Selama kita masih bernapas, itu berapa kilo oksigen yang kita hirup dengan secara cuma-cuma ya. Nah, sementara manusia biasanya apapun juga dinilai dengan uang dan uang dan uang ya. Jadi nah itulah kembali lagi ya yang saya sampaikan terdahulu, manajemen kolbu itu pentingnya untuk kita pelajari, karena kolbu itu semua sudah ada di tubuh kita, tinggal bagaimana kita untuk menimbulkannya, seperti itu. Jadi ikuti terus pencerahan saya dan tolong di komen, like, subscribe, dan bisa di-share sehingga bisa kita semangat untuk membuat video-video lain yang berikutnya yang bermanfaat bagi kita bersama. Baiklah, pencerahan saya hari ini sampai di sini dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, bersama kita bisa.